Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran lebih lanjut dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentang hal kelahiran baru, kita tahu bersama-sama, tanpa kelahiran baru, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Seseorang tidak akan bisa melihat Allah di dalam kekekalan. Nah, kita belajar bagian selanjutnya, apa yang dikategorikan sebagai kelahiran baru. Kita kemarin sudah belajar. Kelahiran baru berarti sebuah kelahiran yang datang dari atas, kelahiran dilahirkan dari atas. Sekarang bagian yang kedua Bapak Ibu. Kelahiran baru, kelahiran kembali itu adalah pekerjaan ilahi. Jadi kelahiran baru, proses seseorang mengalami sebuah kelahiran baru, itu adalah proses kelahiran yang dikerjakan oleh Allah. Ini pekerjaan ilahi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengamati, dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12, semua kata kelahiran kembali atau dilahirkan kembali, semua bentuk katanya itu bentuk kata pasif. Artinya seseorang pasif, seseorang diam, Allah lah yang bekerja di dalam orang tersebut. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita disebut dilahirkan. Waktu seorang baby, seorang anak secara jasmani dilahirkan oleh mamanya, maka si anak itu pasif. Ibunya yang aktif, yang harus mendorong. Itu sebabnya ibu yang mengandung, mereka diminta berlatih pernafasan, supaya waktu mereka nanti proses kelahiran, ketika kontraksi terjadi, mereka mau melahirkan, mereka terlatih untuk bisa menekan, sehingga anak itu bisa lahir dengan selamat. Bapak Ibu, kita dilahirkan, kita pasif. Orang tua kita, ibu kita yang aktif, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitulah, dilahirkan kembali. Bentuk kata yang digunakan semua di dalam ayat yang ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh, sampai ayat yang kedelapan. Semua muncul dalam bentuk kata pasif. Jadi dilahirkan kembali, orang yang mengalami kelahiran baru, orang tersebut pasif. Allah lah yang secara aktif bekerja. Allah yang secara aktif mendatangi orang tersebut. Dan Tuhan Yesus memberi sebuah gambaran. Seperti angin, Tuhan Yesus berkata begitu. Engkau tahu, Bapak Ibu, kita tahu semua angin ada, kemana arah angin. Tapi tidak seorang pun tahu dari mana datangnya. Jadi Yesus mau mengatakan begitu kelahiran baru. Begitulah kelahiran baru. Kita tidak tahu. Kita pasif, Allah yang aktif oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya yang mengunjungi Bapak, Ibu, dan saya. Kita dilahirkan dari atas. Itu pekerjaan ilahi saja, bukan usaha manusia, bukan kemauan manusia. Ini sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah semata-mata. Sehingga ketika Allah bekerja dari atas, melahirbarukan kita, hati kita dicelikkan, selubung itu disingkapkan, sehingga kita bisa melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Karena itu Bapak Ibu, sungguh keselamatan hanya semata-mata anugerah Allah. Keselamatan hanya karena kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang melahirbarukan kita kembali. Sekali lagi, kelahiran baru adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan ilahi. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Karena itu kita bersyukur, pantaslah dan layaklah kita harus bersyukur senantiasa. Karena kita pasif. Kita tidak tahu bagaimana mungkin alam lahir barukan kita. Kenapa yang lain belum, kita tidak tahu. Kenapa yang lain tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi pekerjaan ilahi datang atas kita. Anugerahnya datang menjamah hidup kita, sehingga kita bisa melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Kita patut mensyukurinya, karena itu kita perlu merespon dengan hidup benar. Merespon dengan hidup bertanggung jawab. Hidup yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar bagian kedua Bapak Ibu. Kelahiran baru semata-mata pekerjaan ilahi. Pekerjaan Allah yang hidup, yang datang dalam hidup kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.